Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi di tempat ini, kita mau bersama-sama bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bagian berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami membawa pujian kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, dan terlebih Tuhan kami mau mendapatkan berkat dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Dia, sebab Tuhanlah Allah kekuatan kita, Dialah sumber sukacita kita. Hanya Dia yang kita miliki di surga, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Katakan Kaulah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Dia. Kita percaya bahwa Allah kita sumber kekuatan kita, amin. Kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa pujian yang terbaik bagi Dia.
Kita mau sembah Dia karena betapa dahsyatnya Tuhan kita, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetaplah Allah yang penuh kuasa. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, tak terukur panjang setia, dulu, sekarang, sampai selamanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap dengan segenap hati katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sampai selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Meskipun dunia ini sedang bergoncang Tuhan, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang penuh kuasa Tuhan. Kami punya Allah yang setia Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau penolong hidup kami Tuhan. Engkau penolong yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Biarlah setiap kami boleh menerima firman itu dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum lupa saya sampaikan, nanti setelah ibadah Bapak Ibu bisa ikut berbelasungkawa di rumah Ibu Meme ya, yang dulu beribadah di tempat kita. Itu putranya meninggal dan nanti dimakamkan jam 10. Bapak Ibu bisa mampir sebentar untuk mengucapkan belasungkawa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Besar, Bapak Pendeta Agus Silowitrasno. Silahkan. MTH keliru. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera. Dan puji Tuhan, pada pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab selama masih ada hidup berarti itu masih ada kesempatan. Amin. Jadi kalau selama masih ada hidup itu berarti tanda masih ada kesempatan untuk kita hidup lebih baik lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk membuka Matius pasal yang ke-25 okay? Matius pasal yang ke-25, dimanapun Anda berada di gereja ini maupun kapanpun juga saudara berada. Matius 25 kita perhatikan di sini. Ayatnya yang ke-29. Ya. 25 ayat 29 sudah menemukan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Yang A saja Bapak Ibu ya. 29 ayat pasal 25 ayat 29. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Sekali lagi, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Menarik sekali apabila kita mempelajari ayat ini, dan pada kesempatan saat ini juga saudara, kita sudah baca bersama-sama, dikatakan di situ, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tentu menjadi pertanyaan saya dan saudara adalah mempunyai apa gitu kan ya. Ya, dikatakan di situ yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Mempunyai apa kira-kira gitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat pertama pasal 25 dan ayat 14 atau sebelumnya sampai pasal yang ke-13 itu ternyata Tuhan terus menggambarkan tentang perumpamaan-perumpamaan. Ya, jadi firman Tuhan hari ini saya ngambil judul adalah menjadi kepercayaannya Tuhan. Sekali lagi, menjadi kepercayaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk di tema ini, kita harus mengerti bahwa ternyata Tuhan Yesus itu seringkali memberikan perumpamaan-perumpamaan, khususnya dalam Injil Matius, yang kalau saudara pelajari di rumah dalam perenungan, selalu Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan, mulai dari penabur yang menaburkan benihnya, masih ingat nggih, jatuh di batu-batu yang paling gagal, akhirnya yang paling bagus jatuh di tanah yang baik ya. Dan itu tandanya apa? Saudara sudah dibahas dari dulu merenungkan firman Tuhan, bahwa itu penerimaan yang terbaik ada di hatinya. Jadi firman Tuhan itu masuk di area keyakinan ya, bukan area pengetahuan ya, betul-betul keyakinan. Jadi perumpamaan-perumpamaan sampai lalang dan gandum, kemudian ada penggarap kebun anggur. Kemarin Ibu Gembala menyampaikan gadis bijaksana, yang bijaksana dan yang bodoh gitu ya. Jadi Tuhan suka sekali menggambarkan
kerajaan surga dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ya Tuhan suka menggambarkan perumpamaan? Supaya manusia jelas, supaya orang tidak menolak bahwa nanti di sana ada surga dan tentu ada neraka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perumpamaan diberikan? Bahwa itu sebenarnya adalah seperti syarat orang untuk masuk kerajaan surga. Coba perhatikan di sini saudara. Jadi perumpamaan ini bukan sekedar cerita yang Tuhan buat, bukan. Tapi ini adalah prasyarat untuk orang layak masuk kerajaan surga. Ya, karena Tuhan selalu bicara di pasal 25 ayat 20 ayat 14 saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan surga itu ya. Jadi ini bukan penggambaran di kerajaan surga itu, bukan. Ini adalah orang yang layak untuk masuk kerajaan surga. Sehingga hari ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya penting sekali untuk kita perhatikan. Bahwa orang yang pengen masuk kerajaan surga, ini salah satu syarat-syarat penting bahwa ini orang layak masuk kerajaan surga. Jadi setelah iman yang sudah kuatkan ini di dalam hati kita, mesti ada tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang saudara imani. Sekali lagi, ikut Tuhan tidak cukup kita berkata dengan iman saya percaya Tuhan, sesudah itu tidak melakukan apa-apa. Justru Tuhan suka menggambarkan kerajaan surga atau orang yang layak masuk kerajaan surga. Lebih tepatnya gitu adalah orang yang mempunyai ciri-ciri di mana Tuhan gambarkan perumpamaan-perumpamaan itu. Lah saya sangat senang sekali. Mengapa perumpamaan tentang taburan atau benih yang jatuh itu ada di pertama yang Tuhan posisikan di sini, yang disusun. Jadi benih itu ditaburkan di jalan, kemudian jatuh di jalan, jatuh di tanah yang baik, itu justru yang pertama kali. Sesudah itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang menggambarkan bagaimana iman yang hidup itu. Jadi kalau saudara beriman berarti melakukan sesuatu yang seperti ini nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita lihat di sini ada sesuatu apa sih di dalam kepercayaan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Bapak Ibu kepercayaan itu apa? Kepercayaan itu apa? Kepercayaan itu apa Bapak Ibu? Sesuatu di mana orang diberikan wewenang, betul? Diberikan tanggung jawab. Ibaratnya kalau ibaratnya gaji itu gajinya paling gede. Kalau karyawannya itu masuknya jam 8, orang yang dipercaya itu masuknya jam 9. Jam berapa? Mungkin buka pintu jam 6 dulu. Kalau orang karyawan pulangnya jam 4, orang yang dipercaya pulangnya jam berapa? Jam berapa? Udah paham mungkin. Jadi orang yang dipercaya itu tugasnya berat, tapi bonusnya paling gede atau paling kecil? Yang paling besar Bapak Ibu yang dikasih. Jadi kita bicara tentang kepercayaan ini sudah ya. Apa maksud dari perumpamaan kerajaan? So, lanjutkan Mbak. Nah dari sini Bapak Ibu kita akan lihat nih, kepercayaan itu adalah orang yang diberikan tugas yang luar biasa. Tapi kalau bicara bonusnya luar biasa. Loh kok malah gelap ya di sini? Ya. Oke kita lihat di sini lagi, klik lagi Mbak. Kita klik lagi ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan tentang talenta lah. Saya menarik sekali untuk membahas ini ya. Terus Mbak, tentang talenta kita bicara nih, masih ingat nih berapa talenta yang diberikan di situ oleh tuannya? Yang pertama berapa Bapak Ibu itu? 5. Kemudian yang kedua 2. Yang ketiga 1. Nah ini menarik sekali. Sebenarnya Bu Gembala sudah terus bahas ini, tapi ada sesuatu yang harus kita pelajari Bapak Ibu ya. Ini kepercayaannya 5, 2 dan 1. Ayo kita baca dulu pasal 25 ayat 23. Silahkan Mbak. Ayat 14 saja Bapak, 14 maksudnya ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Iya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 15 saya tambahkan di situ ya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta,
Yang seorang lagi berapa? 1. Masing-masing garis bawahi menurut apa? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Ini kita udah bahas di Zoom dulu ya. Tapi barangkali Bapak Ibu lupa. Berarti kalau masing-masing menurut kesanggupannya, kesanggupannya bosnya atau kesanggupannya hambanya? Coba. Pemirsa yang di rumah, ini kesanggupan bosnya atau kesanggupan bawahannya? Belum sepakat kita. Kesanggupannya bosnya atau bawahannya. Jadi dia mau pergi buat kerajaan surga, kemudian dia panggil ini 3 hamba Tuhan yang diceritakan, 3 hamba-hambanya, pembantu-pembantunya yang dipercaya ini untuk diberikan 5, 2, 1 ya. Sesuai dengan kesanggupannya. Kesanggupannya bosnya atau kesanggupannya hambanya? Hambanya. Ya, pembantunya. Jadi kalau seumpama bahasa bisa dibahasa sederhanakan gini, kamu mau tak titipin berapa? Yang satu, saya 5 lah. Kalau kamu, saya 2 lah. Kamu 1 aja gitu. Jadi terserah, kamu mau 10 ya tak kasih. Kamu tak kasih berapa? 2 ya tak kasih. 1 juta pun tak kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita menyepelekan 1 talenta. Kemarin kita sudah membahas itu 1 talenta. Kalau saya gambarkan dengan uang rupiah sekarang ya, 1 talenta itu nilainya sekitar 400 juta. Saya mau tanya, Bapak Ibu sering pegang uang 400 juta? Oh, sering. Yang benar loh. Saya kayaknya belum tahu udah pernah belum ya? Ya, mungkin Bapak Ibu yang kerja di perusahaan besar ya, pegang uang tapi bukan uangnya. Ya, tapi pegang uang 400 juta itu sekarang gimana Bapak Ibu? Ndredeg nek ini. Gemeter nek 400 juta ya. Ya. Ini enggak kecil loh Bapak Ibu, 1 talenta itu ya. 400 juta ya, digambarkan sampai 16-17 tahun gajian. Ayo coba Bapak Ibu. Jadi 1 talenta jangan digambarkan cuma 1. Bukan. Itu nilainya kalau sekarang kurang lebihnya lebih besar dari 400 juta. Kalau saudara hari ini ya, saya bawa uang 400 juta, saudara mau apakan uang itu coba? Masukkan. Yang ada hasilnya ya Bu ya, betul. Ada yang mau disimpan saja, tapi kan pikirnya bisa berkembang gitu kan? Tidak mungkin benar. Nah itu yang 1 talenta aja 400 juta. Ada yang 2 talenta berarti 800 juta. Kalau 5 talenta berarti berapa? Waduh, gede banget kan? M itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi 1 talenta pun itu termasuk besar sekali. Nah, tapi dalam prakteknya Bapak Ibu bisa perhatikan, ternyata yang berkembang hanya 5 dan 2 talenta. Yang 1 tidak berkembang, malah disembunyikan. Nah, ini ada apa di sini? Bahwa yang pertama Bapak Ibu perlu sadari, dan saya juga, bahwa ternyata setiap orang itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Amin. Menyadari bahwa setiap saudara dan saya itu pasti, dikatakan pasti, ayo katakan bersama-sama, pasti diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Tapi ada orang yang hanya maunya dipercaya sedikit, ada maunya dipercaya setengah-setengah, ada maunya dipercaya yang besar sekalian. Saudara pilih yang mana? 5, 2 atau 1? Tentu Tuhan berharap saudara pilih yang 5 talenta. Hamba Tuhan yang berani berkata, hambanya yang berkata, Tuhan berikan aku kepercayaan yang lebih besar. Tidak ada orang yang tidak dipercaya Tuhan. Sekalipun kadang-kadang saudara tidak ngerti apa nih yang dipercaya Tuhan kepada itu apa. Tapi setiap orang pasti diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dan ini perlu disadari betul bahwa saudara punya tanggung jawab yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kepercayaan yang biasa-biasa, tapi kepercayaan itu luar biasa. Nah sekarang kita mikir nih, kepercayaan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara masih mendengarkan khotbah, berarti Tuhan masih memberikan telinga yang normal. Amin. Saudara masih bisa melihat saya masih melihat saudara, itu berarti masih kepercayaan Tuhan yang luar biasa melalui mata kita. Amin. Saudara masih bisa ke gereja dengan jalan kaki, dengan sepedaan, dengan motor, dengan mobil, itu Tuhan masih kasih kepercayaan apa yang saudara Tuhan berikan. Saudara masih punya rumah, mau kontrak maupun punya sendiri, itu kepercayaan. Saudara masih bisa bekerja, itu kepercayaan.
ataupun berapa gaji saudara di dalam perusahaan dan sebagainya, itu kepercayaan. Saudara masih punya anak dan cucu, kepercayaan enggak? Kepercayaan. Masih banyak sekali kepercayaan yang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Ini titipan dan suatu saat pasti akan diambil. Coba perhatikan di sini. Tuannya tiba-tiba datang dan tuannya senang ada orang yang diberikan kepercayaan tapi dia tanggung jawab. Nah, banyak orang tidak menghargai kepercayaan ini, menyepelekan kehidupan ini, dan setelah kejadian sesuatu baru ia sadar, saya menyepelekan kepercayaan ini. Makanya Tuhan dalam firman-Nya berkata, jangan menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, hari-hari ini saudara punya waktu yang begitu penting. Di tengah COVID ini, kalau saudara masih selamat, itu puji Tuhan. Yang saudara jalan-jalan, pulang, tidak ada apa-apa, itu puji Tuhan. Tapi jangan main-main tuh. COVID ada. Kalau Tuhan, saudara masih pulang, ketemu anak dan cucu, masih dalam keadaan selamat, tidak kena virus, itu puji Tuhan. Itu berarti masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Virus tidak pilih-pilih saudara. Kalau memang saatnya saudara dipanggil Tuhan, ya selesai. Nah sekarang kalau kita dipanggil Tuhan hari ini, siap enggak saudaraku mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan itu? Siap? Kok cuma 1-2? Siap? Ya moga-moga mundur lah. Moga mundur lah Tuhan. Ya kita enggak tahu nih. Saya juga kadang di jalan enggak tahu nih saya pulang nih selamat apa enggak. Ya lansia juga begitu. Kalau tiba-tiba saudara ketemu di sana pulang bawa virus, sudah selesai nih. Kalau antibodi kita tidak dijaga dengan baik-baik, imannya tanpa pengetahuan yang benar, artinya iman sih kuat, tapi pola makannya tidak dijaga, istirahatnya tidak dijaga, tidak makan yang sehat, tidak menuruti saran dokter, nah itu pengetahuannya yang salah. Imannya betul, tapi pengetahuannya salah. Ya kalau ketika kena virus ya sudah selesai. Ya saya tidak nakut-nakuti saudara, tapi ini fakta. Banyak orang yang tiba-tiba meninggal loh. Ya sehat-sehat saja kok tiba-tiba mati, tinggal digelundung dok, tidak bisa dipeluk. Dah. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhan itu memberikan kepercayaan hidup ini. Gunakan sebaik-baiknya. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau otak saudara dan saya masih ingat ini saatnya berdoa, berdoalah. Ini saya punya uang untuk apa, dan ingatkan ini untuk dia yang membutuhkan, berikanlah. Mumpung masih diberikan kesempatan. Nanti suatu saat saudara tidak diberikan kesempatan, sudahlah, tidak bisa. Ini bicara tentang kesadaran Bapak Ibu bahwa setiap kita diberikan kepercayaan yang baik oleh Tuhan. Amin. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kepercayaan kepadaku. 1, 2, 3. Nah, apa ya Tuhan kepercayaan? Lah itu kebangetan banget. Wong wis suwe banget orang ngerti kepercayaan Tuhan. Kita duduk mendengarkan firman Tuhan, itu kepercayaan, menambah iman pengetahuan kita. Nanti pulang tinggal dipraktekkan. Amin. Saudara masih sehat, itu kepercayaan. Jangan sia-siakan Pak. Ayo saatnya kita melayani Tuhan sungguh-sungguh di zamannya sekarang ini. Hidup untuk apa sih kalau kita tidak melayani Tuhan, betul? Jabatan untuk apa sih, tidak lama kok kita kalau tidak untuk sungguh-sungguh bekerja dalam jabatan kita. Itu kepercayaan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua, kita lihat di sini. Ayat yang ke-23. Yuk kita baca bersama-sama saja, cuma satu ayat kok. Ayat 23. 1, 2, 3. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak cukup bahwa saudara sadar Tuhan kasih kepercayaan, tapi saudara harus punya kesadaran yang kedua.
Apa itu? Kepercayaan itu harus dikembangkan. Katakan dikembangkan, dikembangkan. Sudah sadar ini Tuhan kasih kepercayaan, tapi kepercayaan ini juga harus dikembangkan. Tidak boleh didiamkan, lebih-lebih lagi harus punya semangat dan tanggung jawab untuk mengembangkan. Gitu. Loh Pak, secara fisik saya ini kan usianya semakin tua, badan saya semakin lemah. Bu, masih ada sesuatu yang bisa saudara kembangkan itu. Apa itu? Apa coba saudara? Iya, doa Anda bisa semakin berkembang. Bukan karena kejepit sudah tidak bisa apa-apa, bukan. Soalnya masih banyak berbuat, sekalipun fisik kita semakin lama. Justru disitulah kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk mengembangkan diri kepercayaan Tuhan itu. Nah di sini dikatakan ayat tadi ya, berapa tadi ayatnya ya? 23. Baik sekali dikatakan, langsung masuk kebahagiaan Tuhanmu. Ini orang yang mengembangkan 5 dan 2 Bapak Ibu, akhirnya masuk dalam kebahagiaan Tuhan, masuk kerajaan surga. Yang satu tidak, justru kekurangan itu dikatakan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita perhatikan di sini. Jangan sampai justru kepercayaan yang Tuhan itu berikan menghambat dirimu untuk berkembang. Jangan sampai justru kepercayaan yang Tuhan berikan saudara salah gunakan, justru saudara meronta-ronta. Dan sampai usia hari ini, iman kita sampai tahun ini, kita tidak bertambah-tambah, justru berkurang. Mari kita taruh iman kepada Tuhan itu, saya suka ya ditempatkan di area keyakinan. Yang kalau saudara tidak berbuat itu rasanya salah gitu loh. Ya. Saya dulu waktu kecil ingat nasihat orang tua. Gus, nek kamu makan ojo ning pinggir dalan, ojo ning tengah pintu. Nggak tahu kalau saudara sama bapak ibunya dipeseni gitu nek kowe mangan ojo ning tengah pintu. Nutup rezeki. Nek peteng-peteng ojo metu ning omah wae, ngandang wae gitu. Jadi kalau sekitar jam 6 saya itu ndak boleh keluar sama orang tua. Katanya banyak setane lek bengi-bengi kuwi. Lah iya wong dulu tuh lampunya mati, listriknya ora padang. Lah wong kemudian kalau kita makan di depan pintu itu nanti kalau nolak rezeki, ya betul, orang mau jalan ada orang makan di situ pergi lagi gitu ya. Tapi karena itu sudah masuk di area keyakinan, sehingga kalau jam itu ya Bapak Ibu saya pergi jam 6 masih ingat terus, jam 6 ojo, jam 6 petang tuh jangan pergi, jam 6 pergi, katanya itu banyak setannya gitu. Itu masuk keyakinan, jadi ingat terus. Akhirnya itu terus dipatok di sini. Kalau makan jangan di depan pintu. Kalau di depan pintu nanti rezekinya tidak datang. Padahal bukan alasan rezeki tidak datang. Kalau orang mau ngasih rezeki, Mas permisi, tidak ada berkat, terus minggir gitu. Tapi karena itu sudah keyakinan, makanya kemana kita ingat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maksud saya, apakah iman itu juga masuk di area keyakinan Bapak Ibu apa tidak? Itu loh. Imannya pada Tuhan itu masuk di area keyakinan atau tidak? Atau hanya sekedar pengetahuan dok? Beda ya maksud Bapak Ibu ya, beda ya. Ngerti tidak maksud saya ini? Jadi iman itu harus masuk di keyakinan, di mana kalau sudah melakukan rasanya bersalah. Dan nanti sampai di tingkat dewasa pun saya ngerti bahwa ini keyakinan saya yang betul. Ini harus saya kembangkan. Dan Tuhan senang sekali apabila setiap saudara bisa mengembangkan dengan baik-baik. Jangan takut dengan masa depan saudara nanti kayak apa. Tuhan tahu depannya itu saudara butuh apa. Yang penting yang kita lakukan hari ini adalah melakukan yang terbaik. Amin. Melakukan yang terbaik, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Gitu. Jangan pusingkan dengan kehidupan saudaraku. Pusingkan dengan kerajaan Allah yang saudara tidak ngambil bagian sedikit pun yang sebenarnya saudara mampu saat ini. Tuhan pasti tahu kebutuhan masa depan saudara. Tapi kita itu punya ilmu yang namanya eman. Namanya apa? Eman. Tahu eman Bapak Ibu? Ilmunya eman, takut habis, takut mati. Kok kita tidak percaya Tuhan loh? Tuhan itu pasti sediakan yang terbaik. Betul-betul kalau saudara melakukan yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Sedikit saya cerita
Tapi jangan salah menafsirkan apa yang saya perumpamakan ini dalam kisah kehidupan saya bersama keluarga. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu, saya merasa bahwa saya membutuhkan sesuatu. Nah, ini yang di sini udah beberapa tahu yang dipakai oleh istri saya. Beberapa bulan yang lalu saya mau pengen banget butuh, ini butuhan saya loh, kalau saudara butuh mobil beda dengan saya. Saya beberapa bulan lalu butuh sepeda motor, karena sepeda motor saya menurut saya sudah jelek, menurut saya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya tak siap ke dealer, saya ngangsur saja. Saya bicara sama istri saya, nanti kapan waktu saya ngangsur aja. Jadi di otak ini mikir, setiap bulan berarti gaji saya potong untuk ngangsur, gitu aja otaknya begini, udah pokoknya potong gaji. Tapi ya sudahlah, sambil berjalan kita serius, ya sebisa mungkin kita lakukan apa yang menjadi tugas, dikasih kepercayaan itu luar biasa kita lakukan. Tapi ternyata Tuhan tahu, Bapak Ibu, ndak nyangka dan ndak nyana, ternyata Tuhan ndak mau ngangsur saya motornya diberikan gratis. Dan itu ndak saya sangka. Itu dari siapa coba yang menyiapin? Dari siapa? Dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Tuhan tidak mau, kamu tidak usah ngangsur motor saja, ngangsur orang-orang yang membutuhkan itu. Siapa yang tahu kebutuhan ke depan kita? Saudara dan Tuhan sendiri. Amin. Dan saudara jangan berpikir gini, cuma motor aja diceritakan, saya kelasnya mobil. Sorry Bapak Ibu, saya tidak butuh mobil. Kalau saudara kasih mobil saya tak jual. Lo kandangin yang ngendi? Malah bikin saya stres, mikirin bendino ki kepriwe kandang. Untuk apa? Saya tidak butuh itu. Saat itu saya butuh itu dan Tuhan sediakan tepat pada waktunya, bahkan tidak saya sangka. Gitu. Ini sedikit cerita bahwa saudara juga punya Allah yang hidup. Saudara pasti punya kesaksian bersama dengan Tuhan. Yang penting saudara baik-baik saja. Tuhan tahu persis apa yang Anda butuhkan. Jangan nabrak sebelum waktunya. Segala sesuatu yang sudah tabrak sebelum waktunya pasti sudah berdosa. Dan siapa yang dirugikan? Diri saudara sendiri. Sudah merasa susah, mengapa hidup ini tidak nikmat. Ada orang pengen nikah, setelah nikah pengen sendirian lagi. Salah sih tujuannya. Ada orang pengen kaya, setelah kaya pengen miskin lagi. Karena setelah kaya jadi wewe gombel dan sebagainya. Kemarin saya baca sama istri saya, ada orang yang rambutnya keriting pengen lurus, yang lurus pengen keriting. Coba tujuannya apa coba? Yang putih pengen hitam, makanya berjemur di pantai. Yang hitam pengen putih, beli apa namanya? Krim pemutih, sampai kalau dicopot putihnya bental-bental peta pulau di mana-mana. Lu kok bingung tapi orang kita, ini mau apa hidup ini? Kalau hidupnya kayak gitu-gitu terus, kita nikmatnya ada di mana ini? Betul enggak Bapak Ibu? Ada orang pengen punya rumah, setelah dikasih Tuhan rumah besar bingung. Tahu gini rumahnya kecil saja lah, enggak capek-capek, enggak diomongin orang. Orang enggak punya rumah juga bingung. Kenapa Tuhan tidak kasih rumah? Loh kayak sampai kapan hidup ini begini? Nah kalau orangnya mikirnya begini, kira-kira Bapak Ibu, dia bisa melayani Tuhan? Tidak. Atau melayani diri sendiri saja dulu sampai mati, tidak selesai itu. Betul tidak Bapak Ibu? Ayo, kalau orang pikirannya sampai gini terus, kapan aku punya rumah, kapan aku punya mobil, kapan aku punya sepeda motor, kapan aku punya jodoh, kapan aku bercerai, malah kapan aku selesai. Kira-kira bisa melayani Tuhan apa enggak? Ayo. Kalau otak kita, pikiran kita, iman kita sampai di situ terus, di jalan ada mobil bagus, dalam nama Yesus mobilku. Apa yang ditumpangi tangan kok ya mobil. Ada rumah bagus, malah saya senang banget ya. Ada orang pengen punya jodoh ya, lihat di televisi, kemudian cantik sekali tumpang tangan televisinya, dalam nama Tuhan Yesus ini jodoh saya. TV-nya ditumpangi tangan supaya suatu saat ketemu di jalan.
Gitu loh. Lah kok bisa kok ya hidupnya hariannya cuma numpangi yang kayak begitu-gitu. Enggak pernah numpangi jiwa-jiwa waktu di jalan, itu kok orang melasi banget ya gitu. Gitu. Cobalah lakukan yang terbaik, Tuhan pasti kasih saudara, amin. Kalau saya di jalan itu ya Bapak Ibu, ketemu orang yang lagi bapak macet, bablas itu rasanya enggak enak saya. Tuhan, ini jangan waktu mepet. Tapi orang itu kok lagi jalan nuntun sepeda motor, mesti tak cedai. Pak, macet napa? Enggih Pak, macet. Lah iya didorong, mboten lah. Ya sudah tak tinggal. Kalau sudah, tapi kan saya udah lega. Saya tahu Tuhan kasih mata saya. Itu orang butuh, nuntun capek. Ada kalian juga, ya Pak, makasih. Ya saya suruh. Sekalipun waktu saya habis di sana, enggak apa-apa. Saya tahu kalau saya jadi seperti dia, saya berharap dan berdoa saat itu, moga-moga ada malaikat Tuhan yang ngasih bensin sama saya. Tapi orang Kristen lewat tok, malah dadah. Dulu saya juga sama seperti kamu, rasakan ya. Malah ada yang begitu loh saudara. Kok bisa loh imannya begitu? Itu karena bukan di area keyakinan. Dia tidak merasa salah kalau tidak melakukan itu. Gitu. Nah Bapak Ibu, ini beberapa contoh sederhana. Sekarang iman saudara sampai hari ini berkembang atau tidak? Itu pertanyaannya. Udah tubuhnya semakin surut, saya juga semakin surut Bapak Ibu. Kita semua semakin surut kan tubuhnya. Imannya kita semakin gila enggak dengan Tuhan? Wes pokoknya Tuhan, apapun yang terjadi aku tetap ikut Engkau. Itu. Kaya miskin aku tetap ikut Engkau sampai mati. Amin. Amin. Saya tahu Tuhan pasti siapkan yang terbaik untuk saya. Yang penting kita belajar punya iman dan pengetahuan yang benar. Amin saudara yang dikasihi. Imannya juga dipraktekkan dengan betul. Kalau saudara hari ini sakit kemudian dokter bilang jangan makan ini makan itu, ya dipraktekin. Jangan cuma imannya dok, pengetahuannya enggak mau dipakai. Akhirnya kalau mati yang salah siapa? Mati cepat sebelum waktunya yang salah siapa? Padahal dokter juga dikasih tahu Tuhan, Bu, Pak, Ibu darahnya tinggi. Ya, jangan mikir berat-berat, ya, jangan makan yang berminyak-minyak. Iya, ini obat diminum. Iya, tapi prakteknya doa tok. Kebetulan di Banyumas banyak mendoan yang minyaknya terlalu banyak dan makannya kalau tidak panas tidak enak. Jadi makan sebanyak-banyak dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan. Nah, kira-kira kalau mati yang salah siapa? Tukang mendoane. Salah. Yang salah siapa coba? Iman saudara enggak salah, doa Anda enggak salah, cuma pengetahuannya yang salah. Gitu. Makanya firman Tuhan katakan, iman itu disertai dengan pengetahuan yang benar. Gitu. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, iman saudara udah betul sekali kepada Tuhan Yesus, tinggal praktekin pengetahuan yang betul. Ya, jangan sampai justru kepercayaan yang Tuhan berikan saudara ini masih sehat, masih istilahnya bebas mengatur dirinya sendiri. Jangan sampai justru saudara memutuskan sesuatu yang salah dan akhirnya saudara, aduh, apa ya bahasanya itu ngelangsa. Dan saya ngalami itu, nggak jauh dari kehidupan saya. Dulu dia bebas menentukan, dulu dia punya uang kemana saja bisa, sekalipun dibilang tidak begitu kaya, tapi dia bebas kemana-mana, dia suka, dia ibadah dan sebagainya. Setelah dia mengambil keputusan yang mikirnya dia bagi dia itu penting buat saya, tapi sekarang keadaannya sedang tidak karuan, salah memutuskan. Harusnya kepercayaan itu harus dikembangkan untuk bagaimana menjadi berkat. Cukup saya udah menerima segini, cukup. Dan bagaimana orang diberkati melalui keberadaan saudara. Tidak perlu saudara menunggu punya mobil, tidak perlu saudara menunggu punya keluarga, tidak perlu saudara menunggu punya yang layak kata dunia. Asal saudara mau saja, Tuhan bisa pakai saudara. Amin. Percayalah saudara. Waktu ini singkat, kalau saya tidak gunakan yang terbaik, sia-sia nanti. Yang terakhir kita lihat di sini, ayat yang ke-28. Ayat yang ke-20 sebelum 28 berarti berapa? Nah, 27. Ya. 27. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya
dan kepada. Nah, ini menarik saudara. Diberikan kepada siapa? Mempunyai berapa? Padahal yang mengembangkan siapa? Atau berapa yang punya talenta? Talenta berapa itu? 2 dan 5. Yang dikasihkan berarti bonus 1 itu, karena 1 tidak mengembangkan, dikasihkan ke yang berapa? Ke yang 5 atau yang 2? Ini senang, saya senang kalau bahas matematika begini sudah. Kok ya bisa loh, makanya saya menarik sekali nih. Mesti ada sesuatu yang menarik gitu ya. Diberikan pada yang 5. Padahal yang mengembangkan, 2 mengembangkan tidak. 1 tidak, tapi 5 mengembangkan. Ini adil enggak? Tuannya adil enggak? Halo, tuannya adil enggak ini? Kok yang tidak dikasihkan 2? 2 kan dapat jadi 4 gitu kan? Tuhan, kepercayaan 2 talenta nih aku kembalikan jadi 4. Yang 5 jadi 10. Kalau dibaca ayat ini berarti 10 tambah berapa? 1. Jadi lah ya pinter ya. 10 tambah 1 berapa? 11. 2 tambah 2 4. Kayak gini, ini pengetahuan yang benar. Ya tinggal imannya gitu maksudnya ya. Jadi dikasihkan kepada yang 5. Ayo. Kalau saudara yang 2, kalau saudara pemegang talenta 2, saudara iri enggak? Ayo, saya mau jujur, iri enggak? Tapi Tuhan enggak ngelihat yang seperti itu. Ini ada maksud yang indah. Gitu. Yang 1 itu gagal karena dia ngelihat Tuhan itu jahat. Makanya aku enggak ngembangkan. Nih tipe-tipe orang yang tidak mau berkembang, dia ngelihat siapa yang memberi, bukan isinya yang diberikan. Bukan manfaat. Ini banyak anak Tuhan, maaf kalau bicara tentang organisasi gereja, penggembalaan. Kalau dikasih tugas, dia ngelihat gembalanya sopo. Tidak ngelihat isi tugasnya. Bu, doa ya. Gembala ini kepriwe, doa apa ora? Wong gembalane ora berdoa, masa saya berdoa. Nah, yang kayak gini orang tidak pantas berkembang. Ini sama dengan orang yang talenta 1 cuma ngelihat tuannya jahat, makanya dia nyimpen talenta. Orang tidak mau berkembang salah satunya karena dia melihat orangnya, bukan isi. Banyak anak Tuhan gagal kalau dia melihat gembalanya, tidak melihat isi firman Tuhannya. Udah dipeseni pula balik masih ndablek, masih bebal, maaf tanda kutip sampai kasar banget nih ya. Kalau bebal itu sebenarnya udah kasar banget ini ya. Dan tidak bisa dikasih tahu apa-apa karena dia melihat orangnya bukan melihat firman Tuhannya. Dia tidak melihat isi nasihatnya atau manfaat nilai dari nasihatnya. Dia melihat siapa orang. Ini orang-orang tipe gagal. Karyawan tuh banyak gagal kalau dia melihat bosnya tidak karu-karuan. Aku tidak mau lakukan, salah. Sekalipun bosnya jahat, itu perintah bosnya dilakukan, dia akan naik tingkat. Orang yang dipercaya Tuhan, itu adalah orang yang mengembangkan. Tapi yang ketiga ini penting sekali, Tuhan memberikan bonus kepada orang yang betul-betul bahwa dia berjuang, ibaratnya lomba, dia juara 1. Kok 2 enggak dikasih Pak, lebih 1? Enggak. Tuhan lebih memperhatikan, bahkan memberikan berkatnya orang yang mau betul-betul serius dalam mengembangkan kehidupannya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, saudara yang bisa menemukan silahkan baca. Kita perhatikan di sini, bandingkan ini saudara. Ayo, sudah menemukan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya, jadilah teladan bagi siapa? Bagi siapa? Orang tidak percaya atau percaya? Orang percaya, gitu kan, betul. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ayo, ini berarti bebannya luar biasa bagi orang-orang percaya, bukan orang tidak percaya. Salah Pak, banyak orang hanya menjadi contoh kepada orang yang tidak percaya. Udah biasa Bu, tanggung jawab saya dan saudara itu adalah menjadi teladan
bagi orang-orang yang percaya. Ini berat tugasnya, beda loh Pak, beda loh. Ini levelnya tinggi sekali. Makanya Paulus katakan kita harus berlomba-lomba, dan hadiah itu cuma disediakan satu pemenang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa diantara kita ini atau pendengar di mana berada, nanti cuma satu yang dihargai Tuhan, yang nilainya lebih tinggi. Karena yang lain santai-santai, yang satu ini luar biasa pekerjaannya untuk Tuhan. Betul Bapak Ibu. Ayo diantara saya dan saudara kita lomba, baik-baikan yuk. Gitu. Siapa yang siap ikut lomba? Tolong angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Mak saya dengan Bu Gembala nih dok. Ayo baik-baikan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau ikut baik-baikan di dalam Tuhan loh? Angkat tangan. Ya wes. Sing pesertanya cuma 5 weh. Ibaratnya dikasih kaos lomba itu cuma 5, yang lain tidak dikasih kaos peserta. Ayo kita baik-baikan berbuat amal. Siapa yang mau ikut? Ayo. Kemarin ada nasi bungkus, suk-sukan nganti ora. 5, aku 7 kok lelangan bae. Ini cuma 5, 10. Ini jangan di hadapan manusia, bukan di hadapan tuh Tuhan. Ayo kita lomba di hadapan Tuhan, menang-menangan yuk, gitu saya mungkin. Menang-menangan apa? Menang-menangan berbuat kasihnya dengan tulus, dengan penuh pengorbanan. Ini yang dapat hadiah nanti. Ini yang dapat bonus. Amin. Jangan ngelihat jumlah saudara, tapi ketulusan, keberaniannya, pengorbanannya, bahwa hidupku milik Tuhan, hidupku dibeli Tuhan, dan karena itu hidupku harus memuliakan Tuhan. Amin saudara. Ayo kita berlomba sesama anak Tuhan di gereja ini. Ayo kita baik-baikan dalam Tuhan. Mana yang paling baik di antara kita? Nanti kalau di surga mana penilaian paling baik? Siapa yang sudah baca? Aku Pak, aku paling apik gitu. Di antara jemaat ini aku paling bagus. Coba siapa yang mau begitu? Dan aku yang paling jelek nanti sana. Ternyata aku yang GPT, paling jelek dewe kowe di antara jemaat. Bahkan melasih banget. Kita harus berlomba-lomba paling baik. Amin. Di masyarakat kita harus berlomba-lomba jadi yang baik. Ini kan di depan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Jadi kalau sesama anak Tuhan ini doanya 3 jam, orang yang mau dipercaya doanya 4 jam. Amin. Loh iya dong, mau bicara apa lagi selain itu? Di dalam pekerjaan pun saudara harus jadi contoh. Ya, dalam doa, dalam ibadah, dalam persembahan, dalam pekerjaan, dalam keluarga apapun, ayo kita hidup baik-baikan. Suami istri berlomba, kamu jadi istri yang terbaik, saya jadi suami yang terbaik. Itu dua-duanya juga berlomba sebenarnya. Di jemaat pun kita berlomba bagaimana kita melayani Tuhan di gereja ini sebaik-baiknya selama masih ada kehidupan. Ingat loh, yang lebih dikasih penghargaan oleh Tuhan adalah orang yang mau berlomba dan memenangkan perlombaan itu. Sebenarnya di antara kita ini berlomba. Betul Bapak Ibu? Amin. Bukan berlomba cepat-cepatan dipanggil Tuhan, berlomba mana yang paling baik di antara kita. Siap? Loh kok masih melorot? Siap? Siap? Doanya berlomba siap? Siapa yang berdoa 1 jam? Cuma 1 jam lelang, saya 2 jam. Gitu. Siapa yang berlomba lagi? Ini pekerjaan butuh apa pekerjaan Tuhan? Butuh 1 juta. Salah, saya 2 juta. Berlomba Pak. Tapi di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia sudah selesai, sudah tidak ada apa-apanya. Gitu. Kok dia menyediakan rumah terus untuk doa, kok saya enggak? Ayo lomba Pak, mulai hari ini kita lomba. Supaya nanti dikasih piala Tuhan, ya Anda yang layak gitu. Yang hidupnya betul-betul diserahkan sama Tuhan, totalitas hidupnya, sekalipun jujur itu tidak mudah. Tapi mau tidak mau sudah harus berbuat begini. Kalau sudah mau dihargai Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Dan ini dikatakan orang bisa dipercaya itu diberikan kelimpahan. Dan tak pernah Tuhan tinggalkan. Karena itu selama masih ada waktu, ayo kita jadi orang yang paling dipercaya oleh Tuhan. Biar Tuhan bangga melihat kehidupan saudara. Amin. Tuhan bangga melihat kehidupan saudara. Ayo kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
kita menaikkan pujian terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita koreksi hidup kita sampai hari ini. Apakah kita sudah menjadi teladan? Apakah doa kita semakin baik? Apakah keputusan kita yang akan kita ambil itu yang terbaik? Ingat, jangan sampai justru kepercayaan yang Tuhan berikan itu saudara salah gunakan, dan akhirnya saudara menyesal. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudaraku, dimanapun Anda berada, kembalilah kepadanya. Biar dia peluk saudara dengan manisnya dan berkata, engkau anakku yang aku sayangi. Lagu ini mengingatkan pada kita semua. Terima kasih Yesusku. Ayo kita naikkan bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo sekali lagi sama-sama, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini kita beriman hari ini Tuhan adakan, Dia adakan yang terbaik hidup saudara. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan saat itu berkata, engkau berapa yang sanggup, 5, 2, atau 1? Mana pilihan saudara? Mana keberanianmu? Apakah saudara pilih dan berkata, aku 5 Tuhan, aku 1 saja Tuhan? Orang yang imannya benar di dalam Tuhan, dia akan berani berkata, aku 5 Tuhan, berikan kepercayaan aku paling besar di antara yang lain. Dan orang yang punya semangat seperti ini, dia pasti akan berhasil di akhirnya. Karena dia tahu dia harus mengerjakan kepercayaan itu besar banget, dan dia berhasil. Bapak Ibu, hari ini mari kita bertanggung jawab lagi dalam Tuhan. Percayalah, Dia sanggup menyiapkan yang terbaik untuk saudara. Kerjakan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara merasa setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saya gagal dipercaya oleh Tuhan, tubuh saya remuk, saya remukkan sendiri. Bukan karena saya melayani Tuhan, tapi karena saya terus melakukan dosa di hadapan Tuhan. Hari ini bertobatlah, berubahlah. Tuhan masih kasih kesempatan untuk saudara. Kalau hari-hari ini saudara sedang memusingkan kehidupan pribadi saudara, takut nanti besok mau makan apa, seolah-olah saudara menjadi tuanmu sendiri. Ingat, kembalilah kepadanya, Dia akan sanggup memelihara kehidupan saudara.
Lakukan saja apa yang menjadi pekerjaan saudara. Layani Tuhan sebaik-baiknya. Dia pasti siapkan yang terbaik. Mari berdoa masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami hidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami, peganglah kami. Ampuni segala dosa kami. Dan kami sangat bersyukur kalau saat ini ternyata Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk hidup lebih baik di hadapan-Mu. Mampukan kami mentaati firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman-Nya sudah mengingatkan kami, menegur kita semua untuk menyadari bahwa saudara diberi kepercayaan oleh Allah, ya. Jadi sedikit saya tekankan Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan memberkati kita untuk kita sadar kita diberi kepercayaan oleh Allah, ya. Dan setelah diberi kepercayaan, dikembangkan atau enggak, ya. Dan orang yang mengembangkan pasti dapat mahkota. Jadi jangan sampai kita mengharapkan saya minta kepercayaan lebih banyak, saya minta talenta lebih banyak, bonusnya banyak, ya. Tapi kadang-kadang orang lebih suka minta satu talenta, enggak lah, ya. Dikasih tugas ini, enggak lah. Visi yang sudah saya tetapkan di sini ternyata enggak jalan, saudaraku. Jangan jadi penonton, tapi mari kita jadi pelaku. Tapi seringkali ketika diberi tugas, enggak, kamu saja. Enak jadi penonton itu loh, yang tampil-tampil itu loh. Jadi komentator itu lebih enak. Oh itu enggak baik itu memimpin pujiannya. Oh itu lo rajin. Oh itu lo doanya. Jangan jadi penonton, jangan jadi komentator. Tapi mari kita menjadi pelaku, ya. Visi yang saya sudah tetapkan itu sebetulnya saya rindu saudara geragap gitu loh, ya. Saya enggak mau jadi penonton, tapi saya terlibat. Coba pekerjaan Tuhan di sini itu butuh apa? Sudah gembalani wadon, ya, langkahnya apalagi umurnya sudah bertambah, apa sih yang Bapak Ibu bisa lakukan, ya? Ayo kita kerjasama untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Apa itu? Meraih jiwa, ya. Sebab Tuhan itu berurusan dengan jiwa. Jangan sampai ingin terima kepercayaan banyak tapi tugasnya diletakkan. Pingin bonusnya banyak tapi tidak bekerja, ya. Saya sebetulnya dulu sudah saya tetapkan yang melayani ikut doa, yang melayani ikut PA, ya. Yang melayani tugas kecil-kecil kerjakan, ya. Jangan diletakkan, ya. Kerja keras. Haleluya. Mumpung saudara masih punya talenta, masih punya nafas, ya. Jangan sampai nanti kalau sudah Tuhan panggil hari ini kita cuma mengeluh, iya ya kenapa ya kemarin, waktunya diboroskan untuk kepentingan pribadi, untuk pemikiran ini untuk aku, ini untuk aku, untuk kebahagiaanku, untuk supaya saya bisa terpelihara. Saudaraku, mari kita mau yakin kalau Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab, Tuhan siapkan bonus. Jangan butuh bonusnya tok, kerjanya tidak dikerjakan, ya. Ayo kita mau kerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saudara masih sehat, masih bisa melihat
masih bisa mendengar, tidak tuli, masih bisa berjalan, tidak lumpuh. Ya, kalau ada orang sudah lumpuh, angen-angen kapan saya bisa jalan lagi, kapan saya bisa ke gereja lagi. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Untung masih punya kesempatan untuk bertobat. Ya, mari saudaraku, hari-hari ini saya sampaikan akhir zaman, kedatangan Tuhan, jadilah buah sulung gereja. Ya, jangan menjadi buah susulan yang harus ditebus dengan penderitaan. Ya, menyesal saudara nanti. Ya, mari. Ya, terima kasih Pak Agus untuk firman Tuhannya. Mari saudaraku ya, gunakan waktu sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Hartamu, waktumu, tenagamu, adakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk pribadi? Puji Tuhan ya. Jangan ditunda kuncinya, jangan ditunda ya. Besok saja, besok saja. Ya, puji Tuhan. Kalau dengar apa yang harus kita lakukan, lakukan. Ada mendengar berita, oh bagi nasi bungkus, aku tak melu lah, satu bungkus saja 7.000. Kalau enggak cukup, enggak bisa 7.000, paruan sama temennya. Ayo, saya setengah bungkus, kamu setengah bungkus, urunan. Beli satu bungkus untuk orang yang membutuhkan. Apakah kita terlibat untuk hal itu, saudaraku? Apakah kita terlibat untuk perluasan gereja ini, untuk perbaikan ya? Kemarin itu nyeplok, ada udan angin ya. Mari saudaraku, kita mau ikut memandang apa yang bisa kita lakukan ya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman Tuhan, mengingatkan setiap kami Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh berubah dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, biarlah kami memberi dengan hati yang sukacita, hati yang dengan tulus ikhlas Tuhan, bagi berguna pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan jadwal ibadah di tempat ini. Setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Dan hari Selasa ada doa puasa dimulai jam 9 pagi. Dan hari sorenya ada keluarga melalui aplikasi Zoom dimulai jam 6 sore. Dan hari Sabtu ada doa pelayanan Tuhan dimulai jam 5:30 sore. Hari Minggu kembali ada ibadah raya dimulai jam 6 pagi. Ibadah anak dimulai jam 8 pagi dan sorenya kaum muda jam 5 sore, nanti sore melalui aplikasi Zoom. Jadwal penata layanan tanggal 7 Maret 2021, pemimpin pujian Ibu Rosi, singer Saudari Ana dan Saudari Nanda, LCD Saudari Anggi dan Saudari Rahel, kolektor Bapak Anto, pembaca ayat Saudari Asi, berdoa syafaat Saudari Ana dan Ibu Kardem, penyambut tamu Bapak Ibu Rakiwan, dan petugas perjamuan kudus Ibu Rosi dan Saudari Analita. Nanti setelah ibadah ini kita pulang,
ada nasi bungkus yang sudah kita semua berikan. Nanti kita mau sama-sama memberkati setiap orang-orang yang membutuhkan. Mungkin tadi seperti Tante bilang bawa satu atau bawa berapa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kita menjadi berkat untuk Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Saya persilahkan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau masih memperdengarkan suara-Mu bagi kami, bukan hanya untuk kami mengerti, tapi untuk kami terapkan dalam langkah kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami, ke rumah kami masing-masing. Engkau curahkan berkat-Mu atas kami Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.